Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan budaya dan tradisi. Salah satunya berasal dari suku Dayak Kabupaten Sintang dengan kearifan lokal yang sangat beragam. Kearifan lokal masyarakat Dayak tidak hanya tercermin dalam sistem sosial dan adat istiadat, tetapi juga melalui hasil karya seni seperti kain tenun ikat Dayak Sintang. Perkenalkan, nama saya Hetiko Seendang. Saya jadi pembina di Yayasan Rumah Belajar Kain Pantang ini. Sebenarnya Rumah Belajar Kain Pantang ini lahir dari kecintaan kami terhadap budaya dan bagaimana pelestarian terhadap budaya Indonesia. Karena waktu itu kami melihat bahwa anak muda, terus generasi muda sudah mulai meninggalkan tenun-tenun teknik manual, bahkan tidak mengenalnya. Kenapa adanya rumah belajar ini? Supaya anak-anak muda, generasi muda, minimal mereka tahu proses pembuatannya. Perkenalkan, nama saya Valencia Galih. Saya berasal dari SMPN Negeri 1 Sintang yang berasal dari kelas 9C. Kain tenun ikat Dayak Sintang merupakan warisan budaya masyarakat Sintang yang dilakukan dengan teknik ikat lungsi. Kain tenun ini secara tradisional dilakukan menggunakan metode penununan, bukan menggunakan mesin. Pembuatan kain ini dilakukan secara turun-temurun dan melibatkan proses waktu panjang, seperti pemintalan benang, pewarnaan alami, hingga penununan. Tradisi menenun sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu di kalangan perempuan Dayak Sintang. Kegiatan ini awalnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan keperluan upacara adat. Seiring waktu, menenun menjadi bagian penting dari identitas budaya dan diwariskan secara turun-temurun dari ibu ke anak perempuannya. Perkenalkan, nama saya Devinarisa Verity Fardianto. Asal sekolah saya SMPN Negeri 1 Sintang. Saya kelas 9C. Setiap kain tenun Dayak Sintang memiliki makna filosofis yang berbeda. Misalnya, contoh motif engkaramba melambangkan keteguhan. Buah remaung mencerminkan keberanian, sedangkan pucuk rebung melambangkan pertumbuhan dan harapan. Dengan simbol-simbol ini, masyarakat Dayak mengajarkan nilai moral dan pandangan hidup kepada generasi penerusnya. Nilai sosial tercermin melalui kebersamaan dalam kelompok penenun. Budaya tercermin melalui makna motif, proses ritual sebelum menenun, dan penggunaan kain dalam upacara adat. Perkenalkan, saya Maria Jessica Koibur. Saya berasal dari SMP 1 Sintang. Saya dari kelas 9C. Yang pertama, nilai ekologi, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai spiritual. Menenun biasanya dilakukan secara berkelompok di rumah panjang atau betang, di mana para perempuan berkumpul untuk membantu menyiapkan bahan-bahan dan mengikat kain dan berbagi pengalaman. Nama saya Kristabel Queenie Sasanti. Saya berasal dari SMP 1 Sintang. Saya dari kelas 9C. Masyarakat Dayak Sintang menggunakan bahan alami seperti akar, daun, dan kulit kayu untuk pewarna, serta serat alami untuk benang. Ini menunjukkan prinsip hidup selaras dengan alam tanpa merusak. Perkenalkan, nama saya Krisidrita Anjela. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Sintang. Saya kelas 9C. Kain tenun Dayak Sintang bukan hanya artefak budaya saja, tetapi mencerminkan kearifan lokal masyarakat Dayak dengan mempunyai makna ekologis, sosial, dan spiritual. Melalui kain tenun, masyarakat Sintang mengekspresikan identitas mereka sekaligus menjaga hubungan harmonis dengan alam dan sesama. Upaya pelestarian dan inovasi sangat dibutuhkan agar tradisi ini tetap hidup dan mampu beradaptasi di era modern tanpa kehilangan nilai-nilai aslinya. Saya lebih mengenalnya dengan kain pantang. Kenapa kain pantang? Adalah merupakan bahasa asli masyarakat suku Dayak Desa yang secara rumpun besarnya adalah Dayak Iban, atau menenun itu adalah memantang. Nah, kenapa nama ini saya angkat kembali karena ini mengangkat tentang kearifan lokal.
hal yang ada di Rumah Belajar Kain Pantang, Galeri Kain Pantang ini sebenarnya adalah visi misinya adalah bagaimana tentang pemberdayaan, tentang regenerasi, tentang pelestarian budaya secara keseluruhan. Salam lestari, lestarianku, lestari budayaku.